Suasana duka tampak begitu pekat dari prosesi tabur bunga dan doa bersama di tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang merenggut nyawa anak SMA di perempatan Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Ibunda korban bersama gabungan relawan dan tim pengacaranya tampak meluapkan rasa kecewanya atas lambannya penanganan kasus hukum yang melibatkan putra artis lawas Ira Rizwana yang juga diketahui salah satu istri petinggi Polri. Nur Hayati, ibunda almarhum, bahkan tak henti menyesali sikap Ira yang terkesan tak punya itikat baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir di sini. Dan terima kasih pula kepada seluruh teman-teman dari almarhum Muhammad Syamil Akbar yang sudah begitu peduli untuk bisa hadir di sini dalam rangka tabur bunga dan doa bersama di tempat kejadian. Dan kami berharap untuk hal ini tentunya akan menjadi masalah ini untuk bisa diteruskan ke pihak yang terkait untuk menindaklanjuti kasus kecelakaan ini terhadap anak kami Muhammad Syamil Akbar, dan masyarakat pun bisa melihat bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kejadian ini yang terkesan memang masih belum bisa ada proses lebih lanjut lagi seperti itu. Ya, sebelumnya diketahui putra Ira inisial M diduga terlibat aksi tabrak lari di kawasan ruas Jalan Ragunan. Putranya yang masih berstatus pelajar ini mengembudikan mobil mewah hingga menabrak pelajar SMA Syamil dan Bayu yang kalah berboncengan motor pada Minggu 13 Maret 2023 dini hari lalu. Akibat kecelakaan itu, Syamil meninggal di tempat kecelakaan. Sementara Bayu kini dalam kondisi kritis. Anak kami pergi untuk selamanya, Mas. Sementara tidak ada itikat baiknya pun untuk jumpai kami sebagai seorang ibu dari pihak penabrak untuk menyampaikan maaf dan bela sungkawanya terhadap kami. Jangan hanya lantaran seorang petinggi, mereka menganggap ini hal yang sepele. Jangankan cuma seorang anak polisi, Jenderal Bintang 2 sudah terbukti bersalah kan juga pasti masuk juga kan. Tidak ada yang dibela kan. Di sini juga tidak ada pengaturan apapun, boleh dibuktikan. Saya diem tuh bukan karena apa-apa. Saya masih banyak menjaga, dan saya menjaga apa coba? Saya menjaga psikis anak saya. Karena dari awal memang dia benar-benar yang tertekan, terguncang, trauma, dan sampai dia tidak bisa keluar rumah. Yang membuat keluarga korban kecewa, proses penyelidikan terkesan alot lantaran Ira merupakan keluarga polisi. Proses yang di Polres kalau menurut saya iya, karena dari awal-awal pun memang terkesan hal ini ditutup-tutupi dan tidak diproses seperti layaknya masyarakat yang mengalami kecelakaan, apalagi di sini ada korban nyawa, Mas. Seorang anak manusia yang meninggalkan untuk selama-lamanya kami sebagai ibunya. Dan keluarga besar kami sangat amat berduka. Kalau dibilang tidak ada upaya polisi, itu bohong. Karena dari hari kedua pun anakku tuh sudah di BA, udah BAI, saksi-saksi semua sudah di BAI, bukti-bukti pun sudah ada gitu. Saya takutin ini akan menjadi membuka aib orang yang sudah meninggal. Saya rasa itu ya. Apalagi dengan statement-statement yang disampaikan di luar sana sudah sangat amat bertolak belakang. Tapi saya berharap, saya yakin kebenaran akan datang. Karma ini akan ada. Selain kasusnya berjalan alot saat gelar perkara di Polres Jakarta Selatan, keluarga sebenarnya sudah menempuh jalan lain seperti lewat Mabes Polri hingga Propam, tapi aksi itu tetap belum membuahkan hasil. Kami berharap yang pasti dengan para tim kuasa hukum kami, karena kami sudah mencoba untuk melaporkan hal ini ke pihak Mabes untuk di bidang Propam.
harapan kami pastinya untuk proses di Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini bisa segera dilaksanakan sampai dengan proses ada ditentukannya tersangka dalam kasus ini. Sampai saat ini kami masih menunggu dari pihak Polres dan juga pihak Mabes terkait masalah laporan ke Propam tersebut. Sebaiknya kubu Ira membantah jika suaminya melakukan intervensi. Ira juga menepis tudingan jika keluarganya tak peduli. Padahal sejak awal keluarganya sudah terlibat mulai dari membawa ke rumah sakit pemakaman hingga membiayai tahlilan almarhum. Kalau dibilang keluarga tidak ada di rumah almarhum itu tidak benar. Kakaknya anak saya yang paling besar itu ada di sana. Mulai dari rumah sakit sampai sebelum proses sampai setelah pemakaman mereka ada di sana. Namun keluarga Ira memang tak mau menuruti kemauan pihak keluarga korban karena mereka meminta dibangunkan masjid. Dari pihak sana tidak menerima. Dia ada permintaan dia yang menurut klien kami pun tidak masuk akal. Dari pihak mereka meminta saya untuk menyekolahkan adanya sampai selesai. Ya, menyekolahkan. Dan memberikan rincian tahlilan semua sampai. Itu ada buktinya semua. Buktinya ada, kami nggak mau hoax. Dan sebenarnya sebelum itu dari pihak keluarga ada mengancam kepada kami. Apalagi pihak Ira menepis jika putranya tidak bersalah karena menurut ibu Ira, korbanlah yang menerobos lampu merah hingga mengakibatkan kecelakaan terjadi. Jadi teman-teman sudah melihat, kita ngajak ke sini itu biar teman-teman melihat secara utuh lokasinya dan kemudian posisi korban. Kalau kita mengukur dari lampu merah pertama pada saat korban ditabrak itu sampai kemudian motornya tergeletak itu sekitar 50 sampai 100 meter. Ya, 50 sampai 100 meter. Nah, kita bayangkan kalau misalnya pengendara Mercy itu dia bisa mengontrol kendaraannya dengan baik, maka mungkin jarak korban pada saat kejadian pertama dengan kejadian terakhir itu tidak sampai sebegitu jauh. Nah, ini nanti mungkin dari teman-teman dari penyidik yang akan menjelaskan itu semua. Dan kalau bisa sesegera mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Dan jangan ada lagi bahwa polisi tidak punya CCTV. Itu ada kamera CCTV di beberapa titik itu ada. Ya, ada 8 titik. Jadi mereka bisa membuka kepada publik CCTV itu dan kemudian secara jelas tergambarkan peristiwa dari awal sampai terakhir. Terlepas daripada itu, walaupun dia menggiring opini publik, saya yakin dan percaya masyarakat, pemirsa, netizen jauh lebih smart dalam menyikapi hal apapun itu. Terlepas daripada itu, ini nyawa Mas yang hilang, nyawa manusia. Ya saya tahulah rasanya seperti apa gitu loh. Bukan nggak ada itikat baik Mas, kalau memang ada itikat. Toh kami datang kok menyerahkan uang bela sungkawa kami, tapi ya dianggapnya uang damai. Tapi saya tidak pernah memberi uang damai apapun dan saya tidak pernah bahasanya mau berdamai itu memberi uang damai itu tidak. Saya begitu dikasih uang itu dia bilang gini, saya tidak mau menjual nyawa anak saya, kayak gitu. Oh ya sudah, ini uang bela sungkawa dari kami, tidak ada. Jadi memang tidak ada damai-damaian tuh, uang damai itu tidak ada sayang. Karena kami berpegang pada fakta hukum yang ada juga. Ya, memang masih belum jelas status hukum penabrak, sebaliknya seperti apa nanti di persidangan. Yang jelas, kasus ini mulai jadi perhatian publik setelah aksi tabur bunga. Terkait gelar perkara tersebut, ya sebetulnya saya tidak mengetahui sama sekali. Saya baru dapat 2 SP2HP baru kemarin, itu untuk lanjutannya. Katanya sudah diadakan gelar perkara per tanggal 4 April 2023. Tapi terkait hal itu kami sama sekali tidak diundang atau diajak untuk acara gelar perkara tersebut oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Apapun yang terjadi ini kecelakaan. Tidak ada orang yang mau mendapatkan musibah.
yang pasti ada sanksinya. Sanksi apapun yang berlaku di negara NKRI ini, mohon bisa didudukkan, ditegak luruskan hukum yang berlaku, agar kedepannya tidak ada lagi syamil-syamil yang lain mengalami hal yang seperti kami alami ini. Dari awal sampai 40 hari kami belum ada sesuatu hal yang memang pasti terkait kasus yang harus dijalani oleh si penabrak. Ada marwah yang harus saya jaga di sini. Kalau sampai saya buka, kasihan, takutnya nanti akan berkembang menjadi aib. Saya masih menghargai almarhumah, saya masih menghargai Bayu, saya masih menghargai, maksudnya saya masih menghargai semuanya. Saya diem bukan karena saya tidak mau bagaimana-bagaimana, tapi memang saya hanya menunggu bukti terkumpul semua, baru saya mau bicara, karena saya nggak mau sampai pada akhirnya jadi blunder sendiri. Saya yang menyayangin anak saya harus ditinggalkan dalam waktu yang begitu cepat. Itu saja. Dan harapan saya keadilan bisa segera terungkap untuk kami, untuk almarhum Muhammad Syamil Akbar. Takbir! Allahu Akbar! Di tempat berbeda, kedua musisi Ahmad Dhani dan Once Mekel akhirnya bertemu satu meja. Mereka sepakat berdamai meski dua musisi yang pernah sama-sama bernaung di band yang sama ini tetap harus mematuhi kesepakatan. Malahan Dhani kekeh tetap melarang Once untuk menyanyikan lagu band Dewa 19. Lantas apa alasannya? Tadi obrolannya begini, Pak Menteri bilang bahwa pasal 23 itu di bawah pasal 9. Kita semua mendengar tadi. Jadi pasal 23 itu kalah dengan pasal 9, yaitu penyanyi harus minta izin. Pak Menteri mengatakan pasal 23 itu adalah pasal khusus terhadap pasal 9. Ada banyak ketentuan di pasal 9 yang menyatakan hak daripada pencipta. Pasal 23 adalah mengenai pertunjukan. Di situ terletak kekhususan dan segala bentuk lembaga manajemen kolektif yang diatur di situ. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih supreme daripada pasal 23. Pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Tadi kan ada rekamannya, nanti kan ada rekamannya. Pak Menteri tadi sepakat. Bukan gitu kalimatnya. Pak Menteri tadi sepakat kok. Makanya panggilannya tadi saksi-saksi yang lain. Nah, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada hukum yang umum ya. Lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, pakai menteri pasti tahu itu. Ya, sarjana hukum S1. Kalau profesor enggak. Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, ada videonya. Ya, entah apakah Once sepakat atau masih melakukan negosiasi terkait larangan tersebut, yang jelas kasus perseteruan Dhani dan Once sudah memanas sejak sebelum Ramadan lalu. Kala itu Dhani mengultimatum Once untuk tak menyanyikan lagu Dewa, apalagi kala itu Dewa 19 yang digawangi Dhani akan segera menghelat konser. Saling perang komentar pun terjadi antara dua kubu. Lantas mungkinkah lebaran ini akan mendamaikan mereka? Nanti 2 minggu sesudah lebaran kita duduk bersama ya dalam forum grup discussion. Tadi udah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau nggak ada masalah kita nggak bakal ada FGD. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan sudah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum. Saya nggak boleh lagunya Dhani lagi. Mas Ojo, kalian merasa nggak selama ini membayar? Membayar, selama ini kan membayar ya. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab pembayaran royalti terhadap penampilan saya, mereka yang harus bayar. Itu dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya betul. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Saya kontraknya itu. Saya kontrak. Jadi jangan tanya Once harus bayar. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar.